wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Nah, tadi yang kesini berangkat sekolah naik motor siapa? Kalian naik apa? Jalan kaki. Oh ya, jalan kaki. Sebenarnya kalau kalian naik motor itu tahu nggak kalau motor menghasilkan uap atau asap? Ya betul. Asap itu baik nggak sih buat kesehatan? Tidak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kuldesak lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lenggang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tidak masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhendan kepada Tempo. Nah, sekarang siapa yang mau melanjutkan lagi membaca? Saya, Bu. Ya. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau disingkat NASA. Angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok lagi di tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per milion akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 750 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau dalam kurung ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Sudah, Bu. Ya, bagus. Beri tepuk tangan buat Ajim. Nah, setelah membaca, sekarang kalian mengerjakan soal yang di bawahnya ya. Coba dari bacaan Kuldesak lantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh yang ada di buku kalian. Dari soal itu ada yang kurang paham nggak? Sudah paham. Kalau sudah paham, sekarang dikerjakan ya. Oh, iya. Ibu kasih waktu setengah jam buat mengerjakan. Ya. Ya. Sekarang sudah 30 menit, sudah selesai. Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Saya. Tapi sebelum itu Ibu beri contoh ya. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Ada yang tahu jawabannya enggak?
Saya. Nah, apa? Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Ya, betul. Hore. Sekarang siapa yang mau membacakan yang kata tanya siapa, pertanyaan dan jawabannya? Saya. Ya, ayo coba dibacakan. Kata tanya siapa, pertanyaannya siapa yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Jawabannya yaitu Asep Deden Muhenda. Ya, betul. Tepuk tangan buat Elsa. Gimana? Siapa yang mau menjawab? Ya, gimana? Ya, Saya Bu. ya. Di mana kebakaran hutan tersebut terjadi? Jawabannya? Kebakaran hutan tersebut terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya tentang bagaimana? Siapa yang mau membacakan pekerjaannya lagi? Saya Bu. Ya. Yang lain nanti ya gantian. Bagaimana ya? Ya. Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya? Pindah ke luar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Ya. Yang terakhir. Saya. Ya, Elsa. Mengapa meninggalkan Riau sementara waktu dianggap benar? Karena langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap benar karena angin membawa asap kendaraan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Ya, betul. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, ada faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Kalian tahu nggak contoh penyakitnya apa saja? Siapa yang tahu? Saya. Ya. Asma. Terus siapa lagi? Tidak tahu Bu saya. Saya. Ya. Bronkitis. Ya, betul. Terus ada emfisema dan kanker paru-paru. Nah, yang ketiga ada faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, sampai materi ini ada yang kurang paham atau sudah paham? Sudah paham. Paham Bu. Ya. Kemudian kalian mengerjakan soal yang di bawahnya ya. Yang buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kemudian ceritakan bagan atau diagram atau model tersebut di depan kelas. Nah, sekarang Bu Guru berikan waktu berapa menit? 15 cukup? 30 menit Bu. 25 menit ya? Ya sudah 20 menit. Sekarang kalian kerjakan ya. Iya Bu. Sudah 20 menit. Ada yang sudah selesai? Saya. Ya Yuk, mau. Bu. Yuk Pas dikit. dibacakan. Coba yang lain didengarkan dulu ya temannya. Jadi di sini ada bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia ada 3, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Faktor penyakit ada contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor fisik contohnya cacat bawaan atau adanya kelainan alat pernapasan. Faktor lingkungan ada contohnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok.
Nah, Sudah, Bu. betul. Tepuk tangan buat Elsa. Nah, sekarang Bu Guru cek. Tadi kita belajar tentang apa saja? Belajar tentang Penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Ada berapa faktor? 3. Ya, apa aja? Faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Nah, betul. Setelah belajar hari ini, ada yang tidak paham nggak? Sudah, Ya, Bu. Bu. Nah, kalau sudah, nanti di rumah jangan lupa dibaca lagi ya. Ya, Ya, Bu. Sekian hari pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajarannya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.